Jadi sebelum ketemu akhwat, nggak pernah mandi tiba-tiba mandi ya kan Mas ya? Ini calon ABRI yang nggak mandi nih tadi. Nah, cuman yang kita harus ketahui ternyata remaja sekarang itu mengenal teknologi itu sejak dini ya. Kemudian aktif dengan media sosial, rasa ingin tahunya tinggi, cerdas, kreatif, multitasking dan cenderung toleran terhadap perubahan. Nah, kondisinya sekarang berada di era disrupsi. Next. Oh ya, sorry. Next, Mas Ustadz. Next. Iya. Nah, era disrupsi itu apa? Era gangguan-gangguan. Ya, gangguannya seperti apa? Revolusi industri 4.0 itu mengganggu pendapatan orang-orang. Teman-teman tahu nggak dulu kalau lewat tol, bayar tolnya ke siapa? Orang apa mesin? Orang kan? Sekarang pakai mesin. Dan itu ternyata menyebabkan disrupsi gangguan-gangguan. Guru itu dulu manusia sama seperti kita. Sekarang bisa lewat internet saja. Tinggal Google, ya, tinggal googling. Maka sebenarnya kayak jurnalis, nah itu hati-hati deh. Itu adalah salah satu profesi yang mungkin akan digantikan oleh mesin. Nah, cuma kalau jurnalis yang berhati manusia, itu kan harus manusia gitu ya. Pengusaha, nah pengusahanya apa dulu nih? Usahanya dia bergeraknya di bidang jasa, di bidang makanan. Wah, sekarang kan lagi marak ya. Tadi Mas mau jadi pengusaha apa Mas? Baju. Oh, Mas parkiran, mall. Oh, jadi cari mall bikin parkir, gitu. Oh iya iya iya, oke. Udah kebayang mau bisnis di mana itu? Buka di mana? Di IKN kali ya, ibu kota negara yang baru. Gitu. Kalau Mas operator mau usaha apa? Oh, beda nih ya. Nanti bisa ini Bu, toko Palu Gada. Jadi ini jualan yang butuh parkir. Jualan bayi ada nggak nanti? Nggak ada ya? Ada. Tuh kita harus menguasai digital, harus kreatif dan memiliki link konektivitas. Kalau kita mau jadi pengusaha nggak punya link itu susah. Kalau mau jadi pengusaha temennya itu aja kita akan susah. Maka kan sekarang kita pakai namanya media sosial. Mau tidak mau kita menggunakan media sosial supaya apa? Produk kita itu menjadi laris gitu ya. Kemudian sekarang kalau mau belanja juga online shopping ya, tinggal klik-klik sampai di rumah. Bahkan guru privat pun bisa di calling. Dicari di Google, dia langsung datang ke rumah, ya. Nah, sehingga teman-teman di sini masuknya gen apa nih? Gen Z apa milenial? Gen Z, ya. Berarti lahirnya rentang antara 95 sampai 2015 ya. Oke, ternyata kalian adalah mobile generation. Dan kalian adalah termasuk generasi yang apapun itu ya, termasuk generasi yang addicted ya terhadap handphone. Tadi kan kalau dibilang kalian bisa melakukan apapun, kalian tuh bisa lagi belajar sambil main HP. Pernah gitu nggak? Makan sambil main HP, ya kan? Bahkan ada teman saya buang air besar sambil main HP. Nah, di sini nggak ada ya? Insya Allah nggak ada ya. Sholat sambil main HP? Nggak ada ya. Nah, dan biasanya Gen Z seperti kita, seperti teman-teman itu memakai handphone itu paling sedikit 7 jam per hari. Benar nggak? Benar ya, Masya Allah. Kalau megang Quran, iya. Nah, di sini biasanya mereka itu juga memiliki apa ya, berusaha menguasai teknologi, skill teknologi dulu daripada soft skill. Anak-anak Gen Z itu kadang ngomongnya nggak beraturan. Kalian ngerasa nggak kayak begitu? Mau ngomong tapi nggak tahu mau ngomong apa. Tapi kalau anak-anak pondok sih terbiasa muhadoroh ya. Udah biasa muhadoroh ya wes semua. Kalau pidato muhadoroh kan? Ah iya itu ya. Kayaknya udah biasa lah ngebacot ya. Nggak ngebacot ustazah gitu ya. Berbicara yang baik. Ini saya harus baik-baik banget ya Bu.
Astagfirullahaladzim. Ya, jadi adoroh ya, ketemu orang biasa ngomong, ketemu orang yang berbeda suku, itu modal kalian. Kalian akan paham, oh temenan sama orang Ponorogo tuh begini. Kalian kalau temenan sama orang Batak, kalau nggak siap mental itu sakit hati. Ya. Orang Batak itu benci sama cinta itu sama aja nadanya kalau ngomong. Aku benci kau, itu orang Batak. Aku suka kau, itu ya, itu dia. Kalau orang Sunda kan, aku benci kamu, ya. Aku suka sama kamu, gitu kan. Nah, maka kita harus siap. Termasuk waktu saya pindah dari Palembang ke Bogor, Palembang itu kan Sumatera ya. Ya. Terus kalau orang Sunda itu kan katanya halus-halus ya Bu ya. Kalau mau lewat harus punten. Wah, jadi saya sempat stres waktu itu. Waduh, pindah ke Bogor, saya harus belajar punten, punten gitu ya. Tapi begitu pindah ke Bogor nggak jauh beda sebenarnya. Udah mulai gue lu juga gitu kan. Nah, walaupun kalian anak pondok, ada kalanya kita memang harus memperhatikan dengan siapa mantu kita, ya. Kalau misalnya mantu kita nggak nyaman kita ngomong anak antum, ya nggak apa-apa ngomong aku kamu, gitu ya. Apa sih lu dakwah anak antum mana gitu ya? Ya udah bilang aja aku kamu. Atau kadang ada orang yang supaya bisa diterima di kelompok tertentu, terpaksa akhirnya harus ngomong gua lu gitu ya. Tapi kadang-kadang kasihan anak pondok Bu nggak biasa gitu kan, keceplos lagi antum gitu ya. Tapi kita nggak boleh yang namanya menutup diri dengan kata-kata itu. Ya itu kan masih kata-kata panggilan aja gitu kan. Dan kita nggak boleh menutup diri misalnya dengan perubahan-perubahan yang ada. Menerima perubahan yang ada itu bukan berarti harus diambil semua ya. Enggak, kita tahu. Kayak tadi saya bilang hentai, pada tahu nggak? Tuh, yang ahwatnya tahu Mas gimana? Tahu. Tahu nggak Mas? Tahu. Oh iya, bro. Oh ya. Mas tahu? Kartun. Hentai itu kartun tapi begitu ya. Kalau manga kartun kan? Tapi nggak semuanya begitu kan? Nah, paham ya maksud saya? Nah, itu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi pendai yang Ustadz hentai itu kartun boleh nggak dibaca? Oh bagus, rajin baca ya kamu. Ya, kan? Kan Ustadznya mungkin nggak tahu hentai itu apa. Kartun Ustadz, oh bagus kalau kartun masih nggak apa-apa gitu ya. Padahal isi kartunya nggak baik. Nah kita harus tahu ya dengan hal itu. Bukan berarti tahu itu harus menikmati, enggak ya. Teman-teman tahu Jungkook? Tahu, tahu siapa itu? K-pop, oh, artis K-pop. Cantik apa ganteng? Cantik. Pertanyaan saya, Mbak, kalau Jungkook ngelamar Mbak, Mbak mau nggak? Enggak, kenapa? Enggak Islam. Tapi kalau Jungkook pindah ke Ma'had Ali, jadi mu'alaf, Masya Allah. Mau, dianya mau apa enggak gitu ya? Ya, tapi alhamdulillah Ustazah masih bilang nggak mau. Karena saya pernah juga ngisi sekolah Islam. Mungkin karena masih anak SMP kali ya. Kalau Jungkook ngelamar mau nggak? Mau. Kan nggak Islam. Nggak apa-apa kak. Katanya gitu kan. Tapi kalau kita standarnya dia, ya sejelek-jeleknya muslim yang di sini ya, tetap lebih baik daripada Jungkook. Ya. Kecuali Jungkook udah masuk Islam namanya jadi Muhammad Jungkook gitu ya. Terus udah nggak nyanyi lagi jualan cimol di depan gitu ya. Jungkook Cimol membuka 5 cabang. Oh fansnya ya. Atau Taehyung kan? Taehyung pindah ke Ma'had Ali jadi mu'alaf, hafal Quran, jualan seblak deh ya. Seblak Taehyung, namanya jadi Ahmad Taehyung gitu ya, Masya Allah. Kalian tahu nggak Taehyung? Tahu, sekedar tahu nggak? Saya nggak minta kalian ngefans nggak? Tahu kan? Tahu ya. Blackpink tahu? Oh, tahu ya, Masya. Cek. Nah ini ya dari generasi ya ternyata ada yang namanya generasi baby boomer, generasi X, milenial. Ustazah generasi apa Ustazah?
Milenial ya? Ah, lahir antara 7 sampai 9. Milenial ya. Nah, nanti beberapa saat ke depan kita akan menghadapi generasi alfa yang lahir setelah tahun 2011. Ya mereka lahir itu udah main sama handphone. Ya, kalian pernah nggak ngelihat anak umur 1 tahun udah megang handphone? Dan bisa gitu ya. Gitu ya. Terus kalau tantrumnya kan begitu ya dia. Ibu moderator gitu ya. Ini kan HP gitu ya. Nah ini adalah anak-anak yang akan kita hadapi dalam waktu dekat ya. Mereka akan ngerasa apa sih fungsi pertemanan itu kayaknya useless deh, gak ada gunanya deh. Karena mereka ngerasa diri sendiri itu bisa nyelesain masalah. Walaupun gak semua generasi cek ya, tidak semua generasi alpha seperti itu. Banyak juga kelebihan mereka. Dan ini beberapa next 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 ya, next. Lanjut aja, Mas. Ini contoh ya yang pernah saya tampilkan ya, contoh anak-anak generasi. Ada 2 anak SD rayakan anniversary ya. Masya Allah. Tulisannya Happy Enif yo papi yang ke-11 months. Jangan berubah yo, tetap jadi papi yang mami kenal. Nah, itu anak umur SD ya. Cinta ditolak, murid SD mau bunuh diri. Dan sekarang tren bunuh diri sudah naik ya. Auzubillah min zalik. Kemarin juga yang bully juga banyak sekali ya. Yang tusuk sate, tusuk apa tuh yang nusuk mata temennya kan? Pakai itu, nah itu juga itu mengerikan. Belum yang di Cilacap ya, yang dipukulin temennya itu kan? Wah, sama pendekar-pendekar itu ya. Terus pas diinterogasi pakai peci katanya. Saya rasa pesantren nggak kayak begitu deh gitu ya. Kecuali anak pesantrennya dia terpaksa ya. Emang ada bela diri Bu di sini? Ada ya, tapi kan pasti ke orang yang memang harus dipukul aja kan, nggak semua orang harus dipukulin gitu ya. Nah itu dalam hukum nggak boleh. Iya dalam Islam saja, anak yang nggak sholat umur 10 tahun itu memang harus dipukul. Tapi dipukulnya itu tidak boleh di daerah yang berbahaya. Tahu nggak daerah apa yang dipukul? Pantat itu berbahaya. Ada teman saya yang terjatuh ke duduk langsung buta. Itu pusat syaraf pantat, jadi hati-hati ya. Apa kira-kira yang nggak bahaya dipukul? Hah? Telapak kaki itu tidak, itu syaraf juga itu ya. Jadi yang aman dipukul itu betis. Betis ya. Dan itu pun tidak boleh pukulan yang menyakitkan. Jadi kebayang nggak sanksi dalam Islam kalau anak nggak mau sholat? Di betis dan nggak boleh pukulan yang menyakitkan. Jadi nggak boleh dasar nah itu nggak boleh. Enggak ya tapi ayo sholat gitu loh. Jadi nggak boleh dengan kebencian. Nah termasuk nih para ibu ya nanti insya Allah kalau jadi ibu. Kalau marah itu pastikan doa yang keluar. Semoga jadi orang kaya kamu. Nah astagfirullahaladzim gitu ya. Kalau marah sama suami juga gitu. Semoga makin kaya tapi istrinya satu aja. Gitu. Ada yang rencana 2? 3? 4? Enggak, oh enggak ada ya. Nah, gimana sih? Nah belum lagi ya, dia keranjingan mobil dan kawan-kawan gitu ya. Nah itu yang sekarang dalam Islam next ya. Generasi muda muslim musliman ternyata mereka memiliki syahsiah Islam ya, akliyah dan nafsiyah Islam, memiliki kepribadian Islam. Selain itu mereka juga seorang ilmuwan dan memiliki adab atau akhlak yang baik dan berjiwa pemimpin atau pembela Islam. Teman-teman tahu kisah Uwais Al-Qarni? Tahu? Dia ngangkat apa? Sebelum ngangkat ibunya ngangkat apa? Sapi. Kemana? Ke gunung. Bolak-balik dan dibilang orang gila kan. Ternyata dia latihan itu supaya apa? Bisa mengajak ibunya ke Mekah ya, naik haji ya atau umroh gitu ya. Kemudian tahu kisah Musa bin Umair? Siapa beliau? Ayo. Ini ada pelajaran SKI kan harusnya Bu ya. Ayo, Musa bin Umair siapa? Duta Islam pertama. Yang kemana? Madinah. Tokoh
Islam pertama yang ke Madinah, yang akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah itu diinisiasi oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu kalau zaman sekarang itu mirip kayak anaknya Raffi Ahmad tuh, siapa namanya? Bukan Cipung, yang atasnya. Tahunya Cipung ya. Siapa? Rafathar. Rafathar itu kan kayaknya nauzubillah ya. Kayaknya Masya Allah tabarakallah. Nah Mus'ab bin Umair tuh gitu. Bahkan dia dikenal sebagai pemuda yang paling ganteng, paling wangi. Jadi kalau dia jalan parfumnya dulu nyampe baru orangnya, coba. Saking wanginya. Kalau kita apa duluan yang sampai? Iya, iya, itu parfum asemnya ya Bu ya. Nah, beliau itu sampai akhir wafatnya, kain kafannya itu kalau ditarik ke atas kakinya kelihatan, kalau ditarik ke bawah kepalanya kelihatan. Padahal dia orang paling kaya. Itu tapi dia tinggalkan karena ingin berdakwah bersama Rasulullah. Ya, jadi mereka itu para sahabat hijrah menjadi seorang muslim itu banyak yang dikorbankan. Ya. Kemudian Muhammad Al-Fatih, tahu kisahnya? Penakluk Konstantinopel. Ya. Umur 20 tahun menguasai 10 bahasa. Teman-teman menguasai berapa bahasa? 2. Bahasa apa? Indonesia, Jawa, Inggris, Arab, Sunda. Sunda halus, Sunda kasar. Jawa, Jawa kromo, Jawa kasar. 9 lah lumayan ya. Bahasa Bali 10 gitu ya. Bahasa Kolbu 11 gitu ya. Tapi Muhammad Al-Fatih menguasai 20 bahasa internasional. Ya, punya strategi perang yang luar biasa. Nah, atau ini ya, kita lihat yang di bawah ini adalah gambar astrolub yang ditemukan oleh seorang muslimah bernama Maryam al-Astrolub. Ya, itu ternyata menunjukkan perempuan pun boleh jadi ilmuwan. Ya. Atau yang di tengah Imam Ibnu Firnas yang menemukan pesawat. Jadi sebelum Wright bersaudara, yang menemukan fondasi pesawat pertama kali adalah Imam Ibnu Firnas. Ya. Kemudian Ibnu Al-Haytham yang menemukan alat optik, ya, sampai kita bisa pakai kamera, pakai infocus, ya, itu adalah yang menemukan adalah Ibnu Al-Haytham. Nah, apa kelebihan mereka? Ternyata mereka selain berkepribadian Islam, mereka faham Islam, tapi mereka juga seorang ilmuwan dan pemimpin yang keren banget. All in, include. Jadi kalian meskipun jadi pengusaha harus jadi pengusaha yang Islami. Berarti nanti parkirnya nggak pakai riba gitu ya, Mas. Dendanya telat bayar, kena denda, wah riba itu kan ya. Jualan furniture nanti bahannya kopong, wah itu kan curang berarti, ya kan. Mas mau usaha apa Mas? Lele, nah ya. Ternak lele ya, Masya Allah. Lele itu lagi naik daun sekarang ya. Nah nanti jadi lele yang, apa ya, nanti lelenya jangan lele yang pakannya kotoran manusia ya. Atau kotoran hewan gitu. Sekarang pakannya burger gitu ya. Jadi lele chicken gitu. Ya itu. Jadi kita nanti menjadi pengusaha yang jangan sampai mencuri timbangan. Ya nggak boleh. Kita jadi pengusaha yang menyempatkan untuk berdakwah. Jadi hakim jangan yang curang. Ya, karena apa? Diuntungkan sama yang terdakwa misalnya akhirnya tidak adil, nah itu juga tidak boleh. Jadi kalian jangan mentang-mentang tidak menjadi seorang ustadz atau seorang ulama sepenuhnya, akhirnya terkikis tuh nilai-nilai keislaman, jangan sampai seperti itu. Ya, justru kalian ini ditunggu umat. Bagaimana kalian faham dunia akhirat, insya Allah. Ya. Nah, oleh karena itu sebagai seorang pendidik yang kalian akan di sini nanti selama setahun, pastikan kalian pahami ini, bagaimana kita mendidik anak sesuai zaman, ya. Kalau kita lihat, jangan pernah menutup diri dari perubahan. Mau nggak mau, kalian harus tahu cara penggunaan gadget. Di sini sudah familiar ya dengan handphone, punya semua kan? Oke, next Ustaz. Next lagi. Nah, ya. Jadi mau tidak mau semua harus punya Instagram. Punya Instagram? Berapa akunnya? Ada yang 2? Buat apa satu lagi? Kau tahu sih? Akun yang pertama, alhamdulillah baru ikut kajian. Akun yang kedua, wah ternyata dia lagi deket sama yang itu. Ya, buat stalking atau buat
belanja online ya katanya gitu. Nah, tapi mau nggak mau kita harus punya, walaupun kita nggak aktif, supaya kita tahu ini lagi apa nih yang tren sekarang, gitu ya. Punya TikTok? Enggak, ya nggak apa-apa sih, saya juga nggak punya, ya. Paling nggak punya satu akun sosmed lah, ya. Instagram contohnya. Facebook ada yang punya? Masih ada yang punya ya, nggak apa-apa. Nah ini akibatnya anak sekarang ketika mereka tidak belajar adab, ya. Nih, coba gurunya berani digituin sama muridnya. Di sini insya Allah nggak ada ya. Ustazah Lela ngasih tugas banyak, awas ya. Gitu ya. Wah, saya dikasih pada saya pengabdian, udah tahu ngabdi, disuruh ini, disuruh itu. Wah, gitu ya. Ngabdi itu memang buat disuruh-suruh ya Ustazah. Oh iya gitu. Iya gitu ya. Tapi ini adalah contoh soal adab ya. Tapi insya Allah di sini nggak ada. Disuruh Allah semuanya. Nah, bahkan ya di sini dalam kitab Ta'lim Muta'alim sudah hatam semua ya, insya Allah. Buku wajib itu saja. Ada kajiannya. Bahkan di sini Imam Syafi'i itu sampai berkata ya, dulu aku membolak-balikan kertas di depan Imam Malik itu dengan sangat lembut karena segan padanya dan supaya dia tidak mendengarnya. Nah itu saking belajar adabnya. Sekarang ini banyak anak-anak ya yang termakan training motivasi. Training motivasi itu kan gini, kamu pasti bisa, insya Allah pasti bisa gitu kan ya. Giliran ustazahnya bawa banyak barang, ustazah pasti bisa, yakin bisa. Gitu. Padahal harusnya diapain? Dibantu gitu ya. Bukan dikasih motivasi. Ustazah pasti bisa ya. Tarik nafas, hembuskan, angkat gitu ya. Nah ini adab kepada guru, kepada ustadz, ustazah kita harus tetap dijaga. Kenapa? Karena itu keberkahan. Kalian mengabdi di sini, walaupun akhirnya sama-sama guru judulnya, harus tetap menganggap ustazah, ustadz di sini adalah guru kalian. Kenapa? Itulah keberkahan awal ilmu kalian. Ya. Maka kita dapati ada orang sebenarnya dia pinter, tapi kok susah banget masuk pelajarannya. Kenapa? Karena dia tidak mengambil barokah dari gurunya. Ya, sehingga di sini ya ada adab seorang murid terhadap guru, memuliakannya, mendoakan kebaikan, rendah diri, mencontohkan akhlaknya. Di sini suka ngedoain ustadz ustazahnya? Suka ya, alhamdulillah ya. Dan Rasulullah bersabda, apabila ada yang berbuat baik padamu maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Apabila kamu tidak bisa membalasnya, maka doakanlah dia hingga engkau memandang telah mencukupi untuk membalas dengan balasan yang setimpal. Ya, jadi kalau kita nggak bisa ngebalas ilmu ustazah kita, sampaikanlah doa jazakumullah khairal jaza ya. Nah, ini posisi strategis guru ya, karena kalian mau tidak mau sekarang jadi guru. Lanjut, Ustaz ya. Kalian ini jumlahnya banyak. Posisi sosial di masyarakat, kalian itu dikenal sama masyarakat. Oh, Ustaz pengabdian, itu kayaknya kalian tuh muka surga semua. Gitu. Iya, kalau udah di label Ustadz pengabdian itu berarti dia sudah lulus berbagai macam kitab, pokoknya sudah hafal di luar kepala saking nggak hafalnya gitu ya. Gitu. Dan menganggap kalau nanya sama kalian pasti kalian tahu solusinya. Itu, segitu baru Ustadz pengabdian. Kenapa? Karena mereka ngerasa kalian adalah fresh graduate. Posisi kalian itu mantap, makanya akan banyak nanti orang-orang, Ustadz udah nikahi anak saya aja. Itu nanti kalian akan temui orang-orang seperti itu. Karena dipandang sebagai tokoh. Ya, ini dari pakaiannya udah keren gitu kan. Wih, Masya Allah ya. Saya tadi surprise, wih pakai dasi ya. Saya kira pakai gamis gitu kan. Nah itu keren banget berarti. Apalagi pakai ini kan ke sawah nanti dakwahnya kan. Nah itu luar biasa. Nah, walaupun kalian dosen pengabdian, harus tetap menjadi teladan bagi anak didik. Ini nggak pernah telat kan sholat berjamaah? Nggak pernah merokok kan? Nge-vape juga enggak kan? Nah, ngebokep juga enggak ya? Enggak, insya Allah ya, alhamdulillah. Enggak pacaran kan? Enggak. Menikah? Ada yang udah nikah di sini? Ada? Ada. Yang di sini belum? Oh ya. Ada yang sudah ngetek hitbahan? Ya. Ngetek. Lu gua datengin ya 3 tahun lagi, tungguin ya. Oh. Ahwatnya nungguin, ihwannya udah nikah 2 kali ya. Ya.
Nah ini menjadi sumber ilmu dan opini. Omongan kalian itu adalah tua. Udah 2 kali nih tantrum nih moderator kita ya. Kayaknya butuh konseling ya habis ini ya. Ya, konseling sama saya ya. Ya, jadi sumber ilmu, sumber opini itu kalian. Ustadz, saya nggak paham ini. Kalian tuh mau nggak mau harus ngejelasin. Tapi boleh dong kita bilang nggak tahu kalau emang nggak tahu ya. Jadi kita juga bukan hal yang berdosa kalau kita memang belum tahu. Ini bahas apa sih? Tatapan matanya. Udah di-tag ya Mbak ya? Udah. Kalau cowok yang gentle sih datengin ke orang tuanya. Ayahanda, insya Allah saya akan lamar putri Bapak tahun depan. Saya siapkan mas kawinnya dari sekarang. 27 gram emas kredit. Ya. Kredit. Ya, balik lagi ke sini ya. Ini posisi strategis kalian, yang mana itu menjadi ladang pahala buat kalian. Ya, setiap kalian bicara, kalian ngajak, ya, itu insya Allah jadi ladang pahala. Ya, meskipun motivasinya ada yang karena dedikasi, ya, ada yang ikut pengabdian karena ingin mengamalkan ilmu, ada yang tidak sengaja menjadi guru atau mengabdi. Bagaimana dengan akhi ukhti? Nah itu cuma kalian yang tahu. Ya, kalau mau jadi guru kan daripada nggak kerja, ya, itu banyak loh. Daripada nggak kerja udah jadi guru aja. Gitu. Padahal banyak sekali ya kebaikan ketika kita menjadi guru. Atau ketika teman-teman mengabdi ya, berarti yang di sebelah sini. Oke, next. Nah sekarang kita bahas kompetensi pedagogiknya. Wah ini baru masuk ya ke temanya ya. Jadi yang pertama, kalau menurut Undang-Undang Indonesia, kompetensi pedagogik itu adalah bagaimana kita menguasai cara kita berinteraksi dengan peserta didik. Maka oleh karena itu yang pertama, yang harus kita kuasai adalah menguasai karakteristik peserta didik. Menurut teman-teman, karakter anak SMP dan SMA sama apa beda? Apa yang bikin beda apa contohnya? SMA lebih apa atau SMP lebih apa? SMP masih labil. Apa mas? Mas? Tadi ngomong apa? Kamu gak ngomong? Oh kamu? SMA lebih dewasa. Kalian ngerasain gitu dalam diri kalian juga? Kalau SMP dulu alay banget kalian. Iya enggak? Dulu itu kalau ada Ikhwan ngasih permen, bungkusnya disimpan. Ada yang laminating. Nah itu alaynya dulu akhwat pas SMP. Dapat surat ya kan, sampai sekarang masih ada. Nah ini nih, siap-siap tantrum nih. Pokoknya kalau udah tema begitu, kumat nih yang di sini nih. Ya, yang Ikhwan dapat surat dari Ahwat masih dilempar kan, biar nggak ketahuan Ustadz kan. Iya tuh. Ya, masih disimpan sampai sekarang. Ya, itu jadi peserta didik seperti apa. Maka pendekatannya pun pasti akan beda, ya. Kemudian menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Jadi teori belajar tuh banyak banget, ya. Kalau di kitab-kitab pondok apa Bu? Kalau yang teori belajar itu Bu? Tarbiyah. Oh memang ada kitabnya ya Bu ya. Nah di situ mereka dapat Bu. Nah itu ya. Kelas 5, kelas 6 ya. Oh dari kelas 3 Masya Allah ya. Itu kalian belajar ya. Gimana sih ngisi kajian kalau jamaahnya 1 orang ya kan? Kalau jamaahnya 5 orang, jamaahnya 10 orang, 100 orang, 1000 orang itu pasti ada teorinya. Kemudian pengembangan kurikulum ya. Kalian juga harus tahu nih, meskipun bukan di sekolah negeri, kalian tahu nggak kurikulum apa sekarang yang diterapkan? Oh, di sini juga Bu. Oh, tapi tahu ya, Masya Allah, keren ya. Kemudian kegiatan pembelajaran mendidik, jadi nggak boleh ya ada pembelajaran justru yang tidak mendidik, gitu kan? Apa itu? Ya, kemudian pengembangan potensi peserta didik. Kalian harus tahu nih, peserta didik kita ini kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, ya. Kemudian komunikasi dengan peserta didik, ya, itu juga penting. Bagaimana kita belajar berkomunikasi dengan orang lain. Ini yang tadi saya bilang, bersyukurlah kalau kalian punya teman banyak dari latar belakang suku yang berbeda. Kalian akan belajar,
ya. Kemudian kompetensi pedagogik harus bisa menilai dan mengevaluasi, ya. Mau nggak mau, kalian juga harus belajar untuk menilai dan mengevaluasi, ya. Next, start. Nah, sehingga peran guru masa kini, ya, itu bukan hanya orang-orang yang transfer ilmu, ya, tapi juga katalisator, ya, mampu mengidentifikasi, menggali dan mengoptimalkan potensi anak didik. Sekarang saya tanya, sebutkan satu kelebihan atau potensi kalian. Mas, apa Mas? Kelebihan kamu? Ya, bisa memanage uang. Luar biasa, Mas. Bisa mengendalikan waktu. Wih, maksudnya gimana gini? Stop, siang gitu. Apa? Bisa mengatur waktu. Oh, mengatur waktu. Kira mengendalikan waktu ya. Serem juga. Kiamat tunggu dulu gitu. Mas, Fa fasilitator. Oh, kamu kelebihannya bisa jadi fasilitator. Oke. Nggak harus yang di sini, kelebihan diri kalian. Nggak boleh kelebihan berat badan, ya. Mbaknya jago speaking ya, public speaking. Mbaknya melatih apa? Oke, coach ya. Oke, mbaknya mengatur waktu juga. Wah, ini ada pertanda ini. Mbaknya? Hah? Apa mbak? Apa mbak? Belum tahu kelebihannya apa, mbak? Sabar. Oh, Masya Allah, luar biasa. Bener sih, sabar itu kelebihan. Mbaknya? Coach, jago coaching ya mbak? Kreatif, oke. Masnya? Multitasking ya, oke. Boleh juga ya. Masnya? Desainer, pakaian? Oh, Masya Allah. Jadi kalau bajunya hitam, harusnya celananya apa mas? Biru. Oke. Kalau bajunya pink, celananya apa mas? Oh itu, oh iya cocok lah cocok ya. Mas, multi talenta. Contohnya apa mas? Talentanya apa? Main gitar sama debus. Main gitar sambil debus gitu. Apa? Jago main gitar mas? Apa? Bass atau rhythm atau melodi? Hah? Melodi, oke. Masnya? Jago IT? Jago IT? Fotografi. Berarti kalau foto saya bisa mirip Shiren Sungkar. mbaknya? Manajemen uang. Oke, Masya Allah. Itu ya, itu potensi yang mungkin baru kalian sadari. Sekarang saya tanya, dari yang paling ujung, Mbak, kekurangannya Mbak apa? Banyak. Satu aja Mbak, nggak harus banyak. Kurang dalam bersosialisasi Mbak. Kurang konsisten. Jadi kalau ada Ikhwan ngegantung, putus enggak ya gitu ya. Oke mbaknya sebelah. Satu aja. Apa mbak? Masak. Oh nggak bisa ngatur waktu. Oke lanjut mbak. Kurang konsisten. Masnya? Mencela-mencele. Oke. Masnya? Suka neko-neko. Oh oke. Masnya? Kurang kesadaran diri. Dalam hal? Sadar gitu. Oke masnya? Kurang kasih sayang? Enggak, bukan yang itu. Yang lain boleh ya yang lain.
Dalam berbicara ini. Sebenarnya kurang kasih sayang dari siapa, Mas? Dari lawan jenis. Oh, skip ya. Nanti konseling aja sama saya. Masnya? Kurang pede. Masnya? Kurang istiqomah. Kurang istiqomah. Oke. Masnya? Kurang tata krama. Oh, maksudnya mbaknya kurang bisa ngatur emosi. Jadi biasa cakar-cakar teman gitu ya. Oke, mbaknya nggak bisa ngontrol emosi, mbaknya kurang komunikasi, mbaknya dalam dalam hal apa? Dalam segala kan masih belajar. Nah, kalau kita lihat tadi begitu saya tanya kelebihan, jawabnya lama semua. Tapi kalau ditanya kekurangan, banyak. Banyak. Gitu ya. Kenapa kalian nggak percaya diri sama diri kalian? Itu yang membuat kita nggak maju. Ya. Coba, walaupun tadi desainer, itu harus pede juga. Nggak semua orang itu bisa pakai baju dengan sangat berkesinambungan. Coba, nyambung nggak ini saya? Kerudung hijau. Baju coklat. Ya. Kaos kaki masih coklat sih. Nah itu kan nggak nyambung. Kalau dalam performa penampilan di publik itu nggak bisa. Oh mau jadi manajer saya? Ya, ya itu karena memang mau nggak mau ya ada segmen tertentu yang memang yang dilihat pertama adalah penampilan. Ya jadi meskipun kalian berdakwah nanti ya penampilan itu juga harus tetap diperhatikan. Bukan berarti semua harus serba baru ya. Yang penting rapi gitu ya, senada seperti itu. Nah itu ya, tadi katalisator. Kalian harus tahu potensi anak didik kalian. Potensi kalian pun juga harus kalian ketahui. Pengajar ya, menyampaikan materi. Penjaga gawang, membantu anak didik untuk menyaring pengaruh negatif. Jadi jangan sampai mabar sama anak main game, ya. Terus gurunya yang lebih keranjingan, itu jangan sampai gitu ya. Muridnya cuma 1 jam, gurunya 3 jam mainnya. Wah itu jangan sampai begitu. Benar fasilitator ya, membantu anak didik dalam proses pembelajaran, menjadi teman diskusi, bertukar pikiran gitu ya. Kemudian menjadi penghubung, mampu menghubungkan anak didik dengan sumber belajar yang beragam baik di dalam maupun di luar sekolah ya. Di depan seorang pendidik harus memberi teladan. Di tengah guru harus menciptakan prakarsa dan ide, dari belakang seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Dan di sini, nah ini karena ternyata ini guru pengabdian nih saya kira tadi jadi guru Bu gitu ya. Saya cuma mau ngasih tahu sebenarnya tugas banget gitu ya. Ini oh iya, oke. Tapi ini guru yang formal ya. Di Indonesia harus melakukan pendidikan, pembelajaran bimbingan dan tugas tertentu. Pengembangan keprofesian berkelanjutan, contohnya apa? Ikut S2, S3 gitu ya, ikut pelatihan dan penunjang tugas guru ya, perolehan gelar dan seterusnya. Oke, next. Nah, jadi guru di era eksploitasi dan revolusi industri 4.0 ini, maka kita harus mengejar administrasi. Kita dipaksa mengejar administrasi, ini yang bikin capek guru. Ya, kita sebenarnya pengen ngasih tahu yang banyak, tapi kita harus mengejar administrasi. Maka kita harus bisa membagi waktu. Tadi yang sudah bisa membagi waktu itu bagus. Kemudian sekedar transfer ilmu, ini penyakit juga ya. Jadi mereka tidak melakukan mendidik, hanya sekedar mengajar. Sehingga apa? Karakter anak-anak itu tidak terjaga. Lalu prestis eksistensi guru. Sekarang orang banyak pengen jadi guru karena ada sertifikasi. Bukan karena niat awal ingin menjadi sosok yang diteladani. Boleh gak sih dapat sertifikasi? Boleh. Tapi itu bukan yang utama. Ya, itu rezeki tambahan. Tapi bagaimana kita mendedikasikan diri kita untuk mendidik anak-anak kita, itu tetap harus yang utang ya. Amalnya menuju teladan buat anak-anak didiknya. Akhlak baik, empati, responsif, inisiatif positif dan menjadi leader. Berakhlak baik. Pertanyaan saya, kalau temannya jatuh diketawain dulu apa dibantu dulu? Baru bantu gitu ya. Atau ada yang ngetawain sambil bantu. Gitu ya. Nah itu sama temannya sendiri pun harus saling menyayangi ya. Kemudian yang kedua profesional ya.
Optimalisasi posisinya sebagai guru terhadap murid, orang tua, teman guru, tetangga, masyarakat, berkarya, aktif terbatas dalam kegiatan profesi. Jadi jangan sampai kalian sibuk ngajar nggak kenal sama tetangga. Tetangga rumah masih ingat nggak siapa namanya? Yono. Oh. Nggak punya tetangga. Kenapa? Oh sawah sama ya sama ular-ularnya kenalan gitu. Ler, siapa ler gitu ya. Tapi definisi tetangga dalam Islam itu 40 ke kanan, kiri, depan, belakang ya. Jadi nggak mesti harus yang nempel. Nah ini bersifat profesional. Lanjut. Kemudian sosial ya. Dia optimalisasi ya. Posisi sosialnya untuk dikenal, diterima, diikuti ajakannya, aktif terbatas dalam kegiatan sosial. Misalnya nanti kalian jadi pengurus organisasi atau ente, Ramadanan aktif, forum silaturahmi dan lain-lain. Jadi tidak boleh menjadi seorang dai atau menjadi seorang ilmuwan nanti yang ansos ya. Udah gue nggak mau temenan sama tetangga, gue mau udah sibuk itu nggak boleh. Ya. Apalagi kata Rasulullah, saudara terdekat kita adalah tetangga kita. Coba kalau nauzubillah ya, rumah kita kebakaran, saudara kita di Bali, kita di Bogor. Siapa yang nolong duluan? Pasti sebelah rumah. Nggak mungkin. Tolong yang di Bali datang. Nah, itu nggak mungkin. Ya. Keburu habis rumahnya. Ya. Kemudian jamaah, tidak boleh kalian lupa dengan jamaah kalian. Nanti ada reunian Bu mereka. Ada reunian ya. Insyaallah ya. Jamaah, bukan jamaah ya. Jadi kalian tuh nggak boleh jauh dari teman-teman kalian yang solihah. Kenapa? Itu akan saling menguatkan. Pasti ada masanya kalian futur nanti. Ya Allah capek jadi orang baik ya Allah. Gitu. Sekali-sekali pengen merokok ya Allah. Insya Allah baca bismillah kok sebelum merokok gitu. Nah itu enggak ya. Jadi kalian jangan sampai kalian jauh dari jamaah. Karena apa? Seekor rusa yang sendirian itu akan lebih mudah tertangkap oleh serigala dibandingkan banyak ekor rusa yang berjalan bersama-sama. Nah itu ya, jadi jangan pernah jauh dari jamaah. Sehingga masing-masing peran itu ada ya. Kepala sekolah perannya apa, wakasek apa, wali kelas apa, guru apa, pembina ekskul apa, pembina asrama apa, yayasan apa, orang tua apa. Semua punya perannya. Kurikulum juga ada, sistem sekolah, sistem yayasan, dinas pendidikan, stakeholder itu juga punya perannya masing-masing ya. Maka kita harus belajar. Nah, kalau dalam bimbingan dan konseling ya atau dalam sekolah, penanganan siswa bermasalah, saya nggak tahu kalau di sini ya. Tapi sekolah pada umumnya kalau ada siswa bermasalah yang handle itu guru piket terlebih dahulu. Di sini ada yang piket, Bu. Ya. Setelah guru piket baru guru mata pelajaran atau wali kelas. Nah, kalau nggak ke handle lari ke wakasek atau ke kepala sekolah. Nah ini kalau BK ini tugasnya apa? Nah ini yang kita bahas ya. Ternyata itu BK itu terdiri dari 2, bimbingan dan konseling. Nah kalau bimbingan adalah individu atau kelompok yang belum tentu bermasalah. Ya, yang belum tentu bermasalah aja pokoknya Bu. Tugasnya apa? Dia mengembangkan pemahaman, mengembangkan potensi. Sifatnya preventif, pencegahan. Nah, cenderung bisa dilakukan oleh siapa saja yang punya pemahaman dasar dan punya keahlian. Itu ya. Kalau konselor itu apa? Konseling. Itu biasanya individu atau kelompok yang sudah pasti bermasalah. Ya. Jadi kalau datang dengan masalah itu maka aktivitasnya dinamakan konseling. Dilakukan oleh ahli yang disebut konselor. Nah, ya. Pernah dong dengar konselor, psikolog sama psikiater. Apa bedanya? Nah, kalau konselor itu seperti saya S1-nya bimbingan konseling, mengambil pendidikan profesi konselor. Saya dapat gelar kons di belakang. Maka saya boleh membuka praktik. Saya buka praktik di rumah. Ya. Kalau psikolog apa? Dia S1-nya psikologi ditambah pendidikan profesi psikolog. Kalau baru S1 dia baru disebut sarjana psikologi. Kalau sudah ngambil profesi baru disebut psikolog. Gitu ya. Psikiater itu siapa sih? Dia S1-nya dokter lalu mengambil spesialisasi kesehatan jiwa. Maka disebut psikiater. Apa bedanya Kak Putri? Konselor, psikolog, dan psikiater dalam menangani masalah. Nah, seperti ini. Konselor atau kami menangani orang-orang normal yang berperilaku maladaptif.
Maladaptif itu apa? Tidak sesuai aturan atau tidak sewajarnya. Contohnya gini, ada anak terlambat datang sekolah karena dia telat tidur. Nah, harusnya tidur jam 8, dia baru tidur jam 1 malam. Misalnya ya. Nah, itu kami yang menangani. Ya. Itu konselor. Jadi dia terlambat datang ke sekolah karena telat bangun, maka kami harus menterapi pola tidurnya. Yang kedua, psikolog. Kalau ada anak yang takut hanya di hari Selasa jam pertama, kan ada ya, selalu Selasa jam pertama dia nggak masuk. Ketika ditelusuri, ternyata yang ngajar adalah ustadz yang botak. Misalnya ya. Nah, ternyata anak ini trauma sama yang botak karena pernah mengalami pelecehan ketika waktu kecil. Setiap ketemu yang botak, dia akan takut sampai muntah-muntah. Nah, itu ditangani oleh psikolog. Ya, bahkan ada loh, saking traumanya dia ngelihat itu bisa sampai pingsan. Itu ada. Ada yang trauma kecoa mungkin di sini? Enggak ada ya? Trauma uang? Enggak ada ya? Ngelihat uang lari, gitu. Lari ke depan. Nah, psikiater itu gimana? Misalnya dia selalu nggak datang di kegiatan di laboratorium. Kenapa? Ternyata setiap gurunya ngomong ada yang melayang-layang di atas. Nah, itu udah masuk halusinasi. Pengobatan psikiater adalah terapi dan pemberian obat. Nah, jadi kalau psikiater itu dia mengalami gangguan syaraf baik secara sejak lahir atau karena kecelakaan, karena penyakit, itu ditangani oleh psikiater. Hanya psikiater yang boleh ngasih obat. Psikolog nggak boleh, konselor juga nggak boleh. Gitu ya. Makanya kalau datang ke psikiater kalau nggak bisa tidur dikasih obat tidur. Gitu ya. Kan ada ya teman-teman kita yang nggak bisa tidur karena trauma atau dia cemas, ya akhirnya dikasih obat tidur. Nah itu bedanya ya. Kalau bisa dibilang memang permasalahan yang lebih berat itu adalah yang ditangani oleh psikiater. Karena itu udah termasuk bagian syaraf. Apalagi sekarang ada orang yang sakit gilanya itu kambuh-kambuhan. Pernah gak nemuin? Pagi dia normal. Karena saya punya kenalan begitu ya. Pagi dia normal, dia guru, ngajar. Tapi kalau udah sore kambuh. Dia buang air besar sembarangan. Di depan rumah ngomong sendiri. Tapi besok sembuh lagi. Sore kambuh lagi. Nah itu udah ke psikiater, gitu ya. Lanjut. Nah jadi di sini ya, bimbingan dan konseling kita akan bicara preventif, ya preventif pencegahan sebelum terjadi masalah. Ya. Misalnya kita melakukan seminar bersahabat yang baik, nah itu masih pencegahan, ya. Kalau kuratif penyelesaian masalah, misalnya banyak bullying, seminar anti bullying, di sini ada bullying? Enggak ya, enggak sedikit. Lalu pengembangan potensi, ya. Misalnya kiat menghafal, dia punya potensi menghafal cepat, dikasih training kiat menghafal cepat, apakah dia ditarkis ya, dipercepat dalam pemberian hafalan dan seterusnya. Atau dia udah ketahuan nih jago ngebacot ya. Misalnya setiap diomongin ngeyel, oh sebenarnya anak ini pintar ngomong. Tinggal diarahin aja, ikutilah pelatihan public speaking, misalnya seperti itu. Di sini pernah ada Bu pelatihan public speaking ya? Pernah ada, ya insya Allah. Ya. Oke. Nah kita tadi yang sudah kita bahas, kita sebagai pendidik belajar tidak menutupi diri dari perubahan, ya. Ini permasalahan yang mungkin muncul. Next, lanjut, ya. Yang mungkin muncul di peserta didik kita, keharmonisan rumah tangga orang tua yang akhirnya mengganggu dia dalam belajar, orang tua yang nganggur, miskomunikasi, anak kurang perhatian, penyakit dan gangguan belajar baru, anak berkebutuhan khusus, homesick, ya. Kehilangan barang, senioritas, underachiever, tidak mau bergaul, mengganggu pembelajaran, nggak konsentrasi, pacaran usia dini, kecanduan HP, sulit tidur, gangguan kesehatan, psikosomatis. Ini permasalahan yang muncul di anak sekolahan, baik di asrama maupun tidak. Ya. Nah nanti kalau kalian temui orang tua, tapi kalau orang tua yang nemuin ini siapa Bu biasanya? Di sini? Oh enggak, kalau bermasalah, yang nemuin wakasih kesiswaan atau apa? Oh bukan mereka ya? Oh iya. Jadi nanti coba teman-teman belajar berempati ya, mendengar dengan baik, sabar. Ada parenting di pesantren gitu. Nah itu parenting secara berkala itu juga perlu kita lakukan. Next. Nah ini ya sudah ya. Empati, mendengar dengan baik, sabar. Sabar itu memang luar biasa. Ya, ujiannya ya. Karena pahalanya surga.
Kalau sabar pahalanya kipas angin doang, ya itu enggak akan sebanyak ini tantangannya. Oke, slide terakhir, Kak. Ya. Jadi kemampuan dasar yang harus kita punyai adalah belajar mengumpulkan informasi, upayakan memediasi, kalau ada yang bertikai, upayakan mendengar dari dua pihak. Jangan pernah sekali-sekali hanya dari satu pihak. Kemudian yang kedua, komunikasi efektif, ya. Mendengar aktif, stop berasumsi, lakukan tabayun, ya, bercerita, observasi khusus, home visit, pakai teman sebayanya, menggambar, yaitu kemampuan dasar konseling, ya. Pakai video, minta hikmah, menggunakan bahasa yang dimengerti oleh anak, sabar dan memperhatikan verbal dan non verbal. Boleh tayangan video, Ustadz? Ya, ini saya ada tayangan video, ya, betapa kita perlu melatih bahasa non verbal kita. Saya minum dulu. Tahu itu yang mau ditayangin? Ya, oke, ini ya, silakan dilihat videonya. Boleh diulang, Ustaz? Dimundurin aja. Oke, pertanyaan saya yang pertama, ini ceritanya tentang apa? Orang yang mau copet, ternyata ketahuan CCTV dikembalikan. Nah, ada nggak subtitlenya gitu? Nggak ada kan? Tapi kalian tahu ceritanya kan? Itu bahasa non verbal. Ya. Walaupun dalam kehidupan nyata kalian harus tetap mengkonfirmasi ya. Jangan pernah sekali-sekali kalau temen lewat mukanya masam langsung ajak musuhan sih. Bisa jadi dia lagi sakit gigi, ya, atau bisa jadi dia pakai kacamata tapi nggak dipakai. Karena orang pakai kacamata minus itu ya, kalau udah dilepas semua tuh muka kita burem. Ya. Jadi bisa jadi kita lewat dia yang lewat senyumin kita diem aja. Ya, jadi jangan pernah langsung menjudge. Gitu ya. Kemudian yang kedua, dari mana video ini berasal kira-kira? India, dari Japan. Wah, ya. Kenapa dari India? Tahu dari mana? Muka orangnya apalagi? Lagunya apalagi? Apa? Gerak-geriknya, kenapa? Nah itu yang namanya bahasa non-verbal. Mas nggak gitu juga. Itu mah ular ya. Nggak gitu juga. Itu bahasa non-verbal. Jadi kalau kalian ya sudah melihat peserta didik kalian udah oke, berarti harus ada ice breaking gitu ya. Kalian lihat peserta didik kalian ada yang mainin kaki dulu tadi. Itu nandain dia mana ini beres. Ada peserta didik kalian yang udah ya, itu mungkin intonasi kalian harus ditinggiin dikit biar dia agak kaget gitu kan ya. Terus diturunin dan seterusnya. Nah, itu bahasa-bahasa non-verbal yang harus juga kita pelajari. Ada teman ya, atau murid kita yang matanya bengkak. Kamu habis nangis ya? Bener. Padahal dia habis nangis 2 malam. Ya, nggak beres-beres gitu ya. Mungkin dia sedih kucingnya meninggal atau apa gitu ya. Ya ada loh teman saya kucingnya meninggal, dia sangat terpukul sekali. Kalau kita ngerasa cuma kucing gitu, ternyata itu sangat berarti banget kucing itu buat kita. Boleh ke folder saya mas? Ya, ada video yang bukan, yang bukan yang ini. Jadilah teladan. Saya tukang ini ya. Oke, itu. Kita akan lihat bagaimana orang dewasa itu berpengaruh buat anak kecil.
meniru. Ya. Dan yang terakhir video sebelum tanya jawab, ada tanya jawab? Ada ya? Yang melakukan Konstantinopel. Nah, bisa mengalami sedikit. Dersin again. Dersim. Olmaz. Ders olmadan olmaz. Sen Alaaddin abime ver dersi. Neden? O sultan olacak burası. Ders ona lazım. Bana değil. Mehmet. Bırak. Ders yapmayacağım. Yapacaksın. Alaaddin abimle yap. Bırak. Mehmet. Abin Alaaddin öldü. Sultan sen olacaksın. Veturtarına bir Konstantiniyye. فلم يعمل بني بني ولم يعمل جيش ذلك الجيش.
Izin bertanya Ustazah, bagaimana jika kan tadi ada salah satu contoh, salah satu misalnya siswa tidak masuk di satu pelajaran itu, mungkin karena trauma. Nah, kalau di pondok itu, misal kayak ada si santri yang sakit gitu Ustazah. Cuman kita nggak tahu dia ini sakit benar atau enggak karena di setiap hari itu kayak sakit terus gitu. Nah, itu gimana cara kita membedakan antara dia tuh beneran sakit atau enggak gitu sudah. Syukron. Di hari tertentu. Ya, mohon izin Bu dosen. Pertama, kan kita mempunyai masalah. Terus mengadakan konselor ke bimbingan itu saja. Tapi jika konselor kurang memahami ya landasan itu, bagaimana sikap kita sebagai konselor? Pembimbing itu konselator. Iya, mengkonseling. Yang apa sih kita? Konseling yang kan kita punya kan kita menjadi konselor. Ya, konsultasi. Iya, bagaimana sikap konselor? Iya, konseling. Adalah klien Hmm. kalau pasiennya disebut konseli. Kita jadi Kok konseli, mau ke konselor, heeh. konselornya nggak paham. Apa sikap kita? Bagaimana sikap kita untuk melandaskannya? Sebagai seorang Konselor. Konseling. Astaga. Muter-muter sih, konselor, iya. konselornya nggak paham, Heeh. kita harus ngapain gitu. Cek. Ya ini salah satu kiat ya kalau mau memediasi ataupun dua orang yang berantem atau kita mau mencoba mencari kebenaran, jangan sekali-sekali pertemukan mereka berdua barengan. Ya. Entah itu mereka nanti kong-kali-kong dulu atau apa. Usahakan diundang salah satunya itu dan yang satunya itu nggak tahu kalau sedang diundang juga, gitu ya. Jadi A dan B berantem, undang aja si A dulu di mana gitu. Dan pastikan B itu nggak tahu kalau diundang. Tapi kalau mereka berdua itu sama-sama pelaku kejahatannya gitu ya. Tapi kalau sedang dimediasi supaya ini dengerin A dulu, besok ketemu sore atau besok ketemu si B gitu ya. Terus kalian cerna, wah ini ada yang gak sinkron nih ya. Nah itu baru kita pertemukan gitu. Jadi sebelum pertemukan keduanya harus masing-masing dulu. Supaya apa? Supaya kita lebih enak, lebih leluasa untuk menggali informasinya. Kalau ada dua-duanya itu langsung didebat, enggak gua enggak kayak begitu. Nah, Anda enggak begitu, antum aja yang begitu. Nah itu enggak akan selesai-selesai. Maka kalau kita dapat informasi dari A atau si B, ada muncul nama lain yang kemungkinan jadi saksi, nah itu upayakan diundang juga. Maksudnya kita ajak ngobrol juga secara terpisah, gitu ya. Jangan pernah barengan, gitu ya. Cemut, ya. Terus yang kedua, siswa nggak masuk itu ngebedain sakit beneran sama enggak gimana ya? Kalau selalu di pelajaran itu, ya, itu perlu sudah diajak konseling anaknya. Tanya aja, nah ada masalah sama gurunya atau pelajarannya? Pernah nggak kalian? Sebenarnya kalian pelajarannya oke, tapi gurunya nggak oke, ya? Atau gurunya oke, pelajarannya nggak oke? Nah itu aja yang ditanya dulu, ya. Kalau seandainya dia di pelajaran lain masih oke-oke aja, bisa jadi di pelajaran itu yang bermasalah. Apakah pelajarannya atau gurunya? Kalau misalnya gurunya juga ngajar di pelajaran lain, kan mungkin ada satu guru yang ngajar dua pelajaran ya. Di pelajaran lain dia masuk dengan guru yang sama berarti pelajarannya yang masalah. Atau bisa jadi ruang kelasnya yang masalah. Contohnya panas. Ya. Panas kan bisa bikin gak konsen loh. Ya. Atau bisa jadi dia punya ilmu ngeliat yang gitu-gitu kan. Karena di ruangan itu selalu ada yang mengganggu dia. Nah itu juga. Nah jadi ajak ngobrol aja. Kalau selalu di pelajaran itu tanya gurunya atau pelajarannya atau tempatnya atau jamnya. Ya itu yang perlu ditelusuri. Ya diajak ngobrol aja. Nanti kalau misalnya dia
biasanya insya Allah ya kalau kita agak memandu dia untuk mengutarakan isi hatinya itu akan mulai terbaca nanti. Gitu ya. Itu memang perlu skill yang harus kita asah. Termasuk ya, salah satu teknik meyakinkan dia bohong apa enggak tatap matanya. Dan salah satu teknik untuk memastikan kita bicara serius tatap mata lawan bicara kita. Ya, itu memang perlu dilatih karena enggak semua orang bisa menatap mata. Jadi ada orang kalau ngobrol itu memang enggak lihat matanya. Tapi kalau ngobrol Ikhwan Akhwat tidak boleh menatap mata lebih dari 3 detik. Itu sudah ada risetnya. Ya. Kalau lebih dari 3 detik, ya. Mas lihat saya dong. Itu insya Allah akan ada kuci-kuci hotahe. Ya, ada something. Ya, jadi kalau biasanya saya kalau mau mengkonseling lawan jenis gitu ya. Yang pertama, adabnya adalah saya nggak pernah nutup pintu. Ya. Terus yang bisa ngelihat saya itu saya, bukan si konselinya, karena si konselinya harus tetap dijaga kerahasiaannya kan. Salah satu asas yang paling penting adalah menjaga asas kerahasiaan. Terus yang kedua kalau saya pernah harus menatap mata, biasanya kalau udah 2 detik saya alihkan dulu baru saya lihat lagi. Karena memang tetap harus penting ada eye contact itu. Ya. Kalau sama Ahwat nggak apa-apa 3 detik juga. Yang sama Ikhwan ya. Gitu ya. Nah itu ya. Jadi itu salah satu skill ya dalam hal melakukan pendekatan ya. Kenapa tuh? Kemudian pertanyaan ketiga. Nah mau curhat kalau konselornya nggak paham ya cari konselor yang lain aja yang paham gitu ya. Karena nggak semua orang itu bisa ngerti apa yang kita utarakan. Itu yang pertama. Dan yang nggak boleh kita lakukan adalah kalau kita nerima curhat orang ya, jangan pernah sekali-sekali membandingkan diri kita dengan orang yang curhat itu. Saya aja dulu bisa kok, masa kamu enggak? Setiap orang itu beda. Ya. Ada orang sama-sama punya jerawat. Kalau saya punya jerawat, oh ya udah jerawat. Tapi ada orang yang punya jerawat, astagfirullah ya Allah jerawat. Apa yang terjadi? Nah itu beda. Ya. Jadi ada orang yang masuk pesantren itu oh biasa aja. Tapi ada yang memang benar-benar dia harus melalui proses homesick. Ya, jadi kita jangan pernah jangan pernah nyamain kondisi kita dengan kondisi orang lain. Apalagi ngebanding-bandingin, dia aja bisa, masa kamu nggak bisa? Itu kan pasti berbeda, gitu ya. Dan jangan pernah sekalipun mengeluarkan kata tumben ketika peserta didik kita sudah mulai berubah. Tumben datang tepat waktu, insya Allah besok dia kumat lagi, ya. Biasanya gitu, karena itu kata tumben adalah hal yang cukup menyakitkan sesungguhnya. Jadi dimotivasi saja, wah alhamdulillah ayo kita sholat bareng. Nah misalnya, tumben pakai kerudungnya bener, besok udah dia dililit-lilit lagi nanti kerudungnya. Gitu ya, itu mungkin ya mas, ya syukran, semangat semuanya. Ya. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Putri. Kesimpulan materi pada siang hari ini adalah belajar itu tidak menutup diri akan perubahan. Dan sebagai pendidik, kita harus tahu potensi anak didik karena setiap anak didik mempunyai potensi dan permasalahan yang berbeda. Oke, mari kita tutup materi pada siang hari ini dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.